Halo Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan ke Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Semua orang duduk di kursi berbeda cool di aula saat Xiao Yan tersenyum dan melihat kedua orang di seberangnya. Dia pernah melihat Wu Hao di wilayah sudut hitam, dan dia tidak banyak berubah. Namun Hu Jia telah berubah dari penyihir kecil di masa lalu menjadi penampilan yang mampu menyegarkan. Rambut pendeknya menyebabkan dia tidak memiliki perasaan lembut sebagai seorang wanita. Sebaliknya, itu memberinya aura heroik. Setiap orang telah mengalami tingkat perubahan yang berbeda-beda selama 2 tahun ini. Setelah sekian lama berpisah, tak terhindarkan lagi mereka terlibat perbincangan yang meriah. Senyuman di wajah Wu Hao tidak pernah berkurang selama obrolan mereka. Dia selalu menghormati Xiao Yan di dalam hatinya. Rasa hormat ini sudah samar-samar muncul sejak Xiao Yan mengalahkan Hu Jia, Bai San, dan dia tanpa bantuan selama ujian akademi luar. Rasa hormat ini meningkat pesat pada hari-hari berikutnya. Hu Jia, sebaliknya, berbeda dari dia. Kata-katanya terus terang, dan dia tidak menyembunyikan ketidaksenangannya terhadap Xiao Yan sebagai pemilik yang menyerahkan segalanya kepada orang lain. Namun secara keseluruhan, dia masih cukup bersemangat untuk bisa bertemu Xiao Yan lagi. Kalian semua telah menjadi ahli Douwang selama 2 tahun ini. Selamat. Xiao Yan mengangkat cangkir tehnya, tersenyum dan menghela nafas. Dia mengingat kembali hal-hal gila yang dilakukan kelompok muda mereka saat itu. Pada saat itu, mereka hanyalah ikan kecil di kelas Dadoushi. Bagaimana kami bisa membandingkannya denganmu? Hu Jia meringkuk mulutnya. Dia merasakan kehadiran samar-samar dari tekanan kuat yang merembes keluar dari tubuh Xiao Yan saat dia memasuki ruangan. Dia secara alami tahu bahwa kekuatan yang terakhir kemungkinan besar jauh melampaui mereka. Xiao Yan tersenyum dan dengan lembut bertanya, bagaimana gerbang Pan saat ini? Secara alami, ini jauh lebih baik daripada saat itu. Sebuah kebanggaan muncul di wajah Hu Jia ketika dia menyebutkan hal ini. Dia melanjutkan, Wu Hao saat ini adalah penatua akademi dalam, saya juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi penatua. Namun, setelah mempertimbangkan, gerbang Pan masih perlu dikelola. Saya tidak punya rencana untuk pergi. Lagi pula, begitu seseorang menjadi penatua, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah antar siswa. Belum banyak perubahan pada anggota dibandingkan dulu. Jumlahnya menurun secara signifikan. Kalau dihitung, kemungkinan jumlahnya kurang dari 300. Wu Hao di sampingnya tersenyum dan berkata, saat ini, persyaratan rekrutmen Pans Gate sangat ketat. Biasanya, tidak lebih dari 50 orang direkrut setiap musim. Namun, jangan meremehkan 200 orang ini. Sebagian besar orang-orang terbaik di akademi dalam termasuk di antara mereka. Potensi mereka luar biasa. Xiao Yan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Ini juga bagus. Persyaratan rekrutmen yang lebih ketat menyebabkan anggota Pans Gate melakukan upaya yang lebih besar. Mereka akan melakukannya demi kehormatan mereka. Poin ini sangat penting. Xiao Yan saat ini bukan lagi pemula yang tidak tahu apa-apa saat itu. Saat ini dia telah membentuk 2 faksi besar yang dikenal sebagai Pans Gate dan Aliansi Yan. Dia juga cukup kaya pengalaman. Berapa banyak anggota Pans Gate yang akan memasuki gerbang Xiao setelah mereka lulus sekarang? Jari Xiao Yan mengetuk meja saat dia menanyakan pertanyaan penting. Saat itu, alasan terpenting pendirian gerbang Xiao adalah karena gerbang Pan memiliki terlalu banyak potensi tersembunyi. Para siswa yang bisa masuk akademi dalam memiliki bakat pelatihan yang cukup hebat. Bakat semacam ini akan dipersiapkan oleh faksi manapun dengan sekuat tenaga. Saat ini, gerbang Xiao dan gerbang Pan telah terhubung. Dengan yang terakhir sebagai penyedia potensi, Xiao Gate akan bisa mendapatkan dukungan darah baru. Terlebih lagi, darah baru tersebut adalah darah yang sangat luar biasa. Alasan mengapa posisi gerbang Xiao di wilayah sudut hitam meningkat dari hari ke hari selama 2 tahun ini sebagian besar karena keberadaan gerbang Pan. Cukup sedikit, setiap anggota yang terpilih untuk memasuki Pans Gate diberitahu tentang hubungan antara Pans Gate dan Xiao Gate. Selain itu, dengan meningkatnya kepercayaan, kami juga akan mengizinkan beberapa anggota untuk memasuki Xiao Gate terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. Selain beberapa keadaan khusus, ada sekitar 20 anggota Pans Gate yang memasuki Xiao Gate setiap tahunnya. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Terlebih lagi, hubungan saat ini antara Pans Gate dan Xiao Gate juga merupakan sesuatu yang diketahui oleh Akademi Jianan. Bukan saja mereka tidak menentangnya,
tapi malah tampak mendukungnya. Dengan cara ini, hal ini menyebabkan gerbang Xiao menjadi lebih normal. Keduanya saling mendukung dan mendapatkan perlindungan terbesar di tempat kacau ini. Wu Hao tertawa. Xiao Yan sedikit mengangguk. Senyuman yang seolah memberikan beban berat juga muncul di wajahnya. Fungsi sebenarnya dari Punch Gate agak melebihi ekspektasinya. Selama Punch Gate masih ada, kekuatan Xiao Gate akan meningkat pesat setiap tahunnya. Dengan waktu yang cukup, kemungkinan besar tidak ada faksi lain yang mampu melawannya di wilayah sudut hitam di masa depan. Sangat berat bagi kalian semua selama 2 tahun ini. Xiao Yan menghela nafas. Dia menghadapi Hu Jia dan Wu Hao dan dengan tulus berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena Hu Jia dan Wu Hao, kemungkinan besar gerbang Pan akan kesulitan berfungsi dengan cara seperti itu. Pada saat itu, kemungkinan besar rencananya untuk gerbang Xiao akan hancur.